Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Reza Wardana Syam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pelayanan publik di era digital, ditinjau dari hukum administrasi negara. Saat ini, kita hidup di era digital, di mana hampir seluruh aspek kehidupan mulai bergantung pada yang namanya teknologi. Pemerintah pun ikut beradaptasi dengan menghadirkan pelayanan publik berbasis digital, mulai dari mengurus KTP, perizinan usaha, layanan kesehatan, hingga pengaduan masyarakat. Semuanya kini dapat dilakukan melalui aplikasi dan website resmi yang dibuat oleh pemerintah. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul satu pertanyaan penting. Apakah semua warga negara siap dilayani secara digital? Dan yang tidak kalah penting, apakah pelayanan publik digital ini sudah sesuai dengan hukum administrasi negara? Jadi, mari kita bahas lebih lanjut dalam video ini. Yang pertama, bentuk pelayanan publik digital saat ini. Pelayanan publik merupakan bentuk transformasi administrasi pemerintahan menuju sistem yang lebih modern. Ada beberapa bentuk pelayanan publik digital yang saat ini berlaku di Indonesia. Pertama, pelayanan administrasi kependudukan secara online, seperti pembuatan KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta pencatatan sipil yang bisa dilalui layanan Dukcapil digital. Yang kedua, pelayanan perizinan berbasis OSS atau Online Single Submission, yang digunakan untuk mengurus izin usaha secara terintegrasi di tingkat pusat dan daerah. Ketiga, pelayanan jaminan sosial digital seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dapat diakses melalui aplikasi resmi pemerintah. Yang keempat, pelayanan pengaduan publik seperti aplikasi lapor yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan terhadap kinerja pemerintah. Digitalisasi ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan, mengurangi praktik pungli, serta meningkatkan transparansi pemerintah. Selanjutnya, kesesuaian dengan hukum administrasi negara dan AUPB. Dalam hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Pelayanan publik digital pada prinsipnya telah mencerminkan beberapa asas yang penting, antara lain asas kepastian hukum karena prosedur pelayanan ditetapkan secara jelas dalam sistem elektronik. Kemudian asas keterbukaan, sebab informasi pelayanan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Kemudian asas efisiensi dan efektivitas, karena memangkas birokrasi yang panjang. Namun dalam praktiknya, penerapan AUPB tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi atau sistem digital. Jika pelayanan hanya dapat diakses secara online tanpa menyediakan alternatif bagi masyarakat tertentu, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan asas keadilan dan asas pelayanan yang baik. Artinya, secara normatif digitalisasi sesuai hukum administrasi negara, tetapi secara substantif masih memerlukan evaluasi. Selanjutnya, permasalahan hukum yang timbul. Pelaksanaan pelayanan publik digital juga menimbulkan sejumlah yang namanya permasalahan hukum. Pertama, kesenjangan digital. Tidak semua warga negara itu memiliki akses internet, perangkat digital seperti handphone, atau kemampuan menggunakan teknologi, terutama lansia, masyarakat pedesaan, dan kelompok rentan. Karena tidak semua warga Indonesia itu
paham teknologi, apalagi warga negara yang sudah tua atau tidak memiliki teknologi. Yang kedua, potensi maladministrasi seperti gangguan sistem, kesalahan data, serta pelayanan yang tertunda akibat kendala teknis. Yang ketiga, masalah perlindungan data, karena pelayanan digital melibatkan penyimpanan data penting warga negara. Yang keempat, hilangnya komunikasi langsung antara masyarakat dan aparat pemerintah yang membuat kesulitan mendapatkan penjelasan ketika mengalami yang namanya kendala. Jadi jika permasalahan ini tidak ditangani, pelayanan digital justru dapat menimbulkan ketidakadilan administratif. Kemudian perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam hukum administrasi negara, masyarakat tetap memiliki perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang mudah, adil, dan tidak diskriminatif. Apabila terjadi maladministrasi, masyarakat dapat mengajukan laporan ke Ombudsman Republik Indonesia. Masyarakat juga dapat mengajukan keberatan administrasi kepada instansi terkait. Bahkan jika pelayanan digital menimbulkan kerugian hukum, warga negara dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan tata usaha negara. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak boleh menghilangkan hak-hak hukum warga negara. Pelayanan publik merupakan langkah maju reformasi dan birokrasi. Sebagai refleksi, perlu diingat bahwa tujuan hukum administrasi negara bukan hanya efisiensi, melainkan perlindungan hak setiap warga negara. Digitalisasi seharusnya menjadi alat untuk mempermudah, bukan untuk membatasi. Oleh karena itu, negara wajib memastikan bahwa pelayanan publik tetap inklusif, adil, dan manusiawi baik secara digital maupun non-digital. Maka pertanyaannya kembali kepada kita semua. Apakah semua warga negara sudah siap dilayani secara digital? Atau justru yang belum sepenuhnya siap melayani secara adil atau justru negara yang belum sepenuhnya siap melayani secara adil? Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.